Oke guys, selamat datang di channel Badars 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Keikutsu Kishisama berdasarkan light novel. Sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Makrave yang ditugaskan menguasai wilayah terakhir Kerajaan Salman merasa tidak senang. Makrave kesal sebab tidak hanya Kerajaan Salman yang jatuh, akan tetapi Kerajaan Davran juga telah jatuh. Dan dia tak menyangka Kerajaan Nozan saja yang berhasil mengatasi pasukan Kerajaan Suchihil. Makrave sebenarnya seorang pria yang dibesarkan di militer dan memiliki tubuh berotot. Tatapan tajam Makrave memberinya aura mengintimidasi, sangat beda dari kebanyakan para bangsawan. Saat ini, para bangsawan dan perwakilan kerajaan berada di ruang pertemuan kastil ibu kota Sauriah Kerajaan Nozan. Saat mereka lagi mendiskusikan tentang pertempuran yang akan datang dengan memandang peta yang sudah terpampang di atas meja. Fangas bilang jika kejadiannya seperti itu, maka hanya masalah waktu sampai mereka diserang dari 3 sisi. Hasparu bernafas berat dan menggelengkan kepalanya, sedangkan Riel memandang wajah ayahnya dan tampak sangat khawatir. Dylan pun berbicara, sebuah kerutan tampak di dahinya. Dylan bilang jika bukan karena Ars ada di Sauriah, sudah dipastikan ibu kota akan jatuh. Apalagi kebenaran dibalik penyerangan kerajaan Suchihil belum diketahui. Pangeran Set yang bertugas mengawasi semua kekuatan kerajaan Rodan mengangguk. Set bilang berkat Ars juga mereka semua bisa berkumpul di ruang pertemuan. Set merasa terhormat atas kesempatan untuk berdiri di antara makhluk mistis yang selama ini dia anggap hanya legenda. Set melirik ke arah Rote dan kemudian tepat di atas kepala Ars saat Set berbicara. Rote menutup matanya dan mulai tersenyum. Rote bilang, menurutnya mereka hanya menghuni sebagian kecil dari dunia yang hebat ini. Rote melihat ke peta dengan 3 titik kerajaan yang diserang oleh pasukan kerajaan Suchihil. Rote bilang, hal yang perlu untuk dilakukan hanya menghancurkan musuh di 3 tempat sekaligus, dengan menugaskannya Vili dan Ars masing-masing ke salah satu darinya. Sebab Rote, Vili dan Ars bakal baik-baik saja. Jadi sisanya para pasukan manusia dan F bisa bertahan dan menangkap siapa saja yang berhasil lolos. Oh iya, Vili yang disebut Rote itu adalah naga Villervim. Sebab Rote memanggilnya Vili, jadi admin juga memanggilnya pakai nama Vili. Manusia yang ada di ruangan itu tampak sangat terkejut dengan rencana dasar Rote. Sementara para F, manusia yang ada di ruangan itu tampak sangat terkejut dengan rencana dasar Rote. Sementara para F mengangguk setuju. Ars mengepalkan tangannya. Ars bilang, waktu adalah yang terpenting, sebab mereka saat ini berurusan dengan para undead. Jadi, semakin lama menunggu, maka semakin banyak korban. Namun jika dia dan para naga menyerang musuh di benteng mereka, bakal sangat berisiko membunuh semua orang yang masih bertahan. Dylan setuju dengan apa yang dikatakan Ars, sebab jika ada yang selamat di dalam kota, mereka hampir bakal musnah jika terjadi penyerangan. Fangas melanjutkan bagian yang ditinggalkan Dylan. Fangas bilang, di sisi lain, menghapus negara lain dari peta akan menghilangkan kekhawatiran tentang lahirnya undead baru. Fangas tertawa terbahak-bahak, meskipun ekspresi ngeri di wajah Hasparu menunjukkan tidak semua orang menghargai humor gelap Fangas. Hasparu bilang dia hampir tidak akan bisa melakukan hal seperti itu, sebab tidak ada yang tahu niat buruk macam apa yang bakal timbul. Hasparu jelaskan
Bahkan jika berhasil memusnahkan para undead, maka sangat berisiko memperdalam ketidakpercayaan manusia terhadap F. Vangas tersenyum mendengar tanggapan Asparuh, tapi tidak berkata-kata apalagi. Setelah beberapa saat hening, Dylan mencoba menghilangkan kekhawatiran Raja Asparuh. Dylan meminta Vangas agar tidak bercanda. Dylan tegaskan bahwa mereka berkumpul di pertemuan ini untuk merumuskan strategi dan juga membangun kepercayaan di antara F dan manusia. Putri Riel tersenyum. Dylan lanjut mengobrol. Dylan tegaskan untuk kembali ke topik pembicaraan, di mana para undead secepatnya dimusnahkan segera mungkin, sebelum mereka memiliki kesempatan untuk berkembang lebih jauh lagi. Dylan bilang sebagian besar kota harus dibiarkan tetap utuh. Menurut Dylan, dengan mengirim pasukan ke sekeliling bagian kota akan menarik musuh keluar. Jadi, ketika mereka berada di luar tembok, maka saat itu dilakukan penyergapan. Maka tidak ada yang perlu khawatir tentang kerusakan tambahan. Saat Dylan berbicara, Dylan menempatkan 2 token putih di peta, 1 di Devran dan 1 di Salman. Pangeran Seth keberatan dengan rencana Dylan, karena para undead tidak memiliki kesadarannya sendiri dan diketahui berada di bawah kendali langsung Kerajaan Suci Hill. Jadi, Seth bertanya tentang apa yang membuat Dylan berpikir mereka akan jatuh ke dalam perangkapnya. Dylan telah memperhitungkan pertanyaan itu sejak awal dan menarik tanda hitam. Dylan bilang, seperti apa yang dikatakan Seth, undead di bawah kendali cerdas bisa jadi lawan yang mematikan. Tapi, sejauh yang Dylan tahu, cengkraman Hill atas undead sangatlah lemah. Karena para undead itu sangat lemah di siang hari, sementara di malam hari mereka tumbuh lebih kuat. Para elf dan orang gunung di ruangan mengangguk seolah-olah ini sudah jelas. Namun, manusia tampak sangat terkejut. Bahkan Ars juga baru tahu dengan berita itu. Dylan lanjut berbicara. Dylan bilang bahwa dia telah diberitahu bahwa undead yang mengepung kota Soria berhasil mempertahankan mengepungan mereka sepanjang hari dan kehilangan banyak fokus mereka saat di malam hari. Dinilai dari itu, Dylan pikir bahwa siapapun yang mengendalikan mereka tidak dapat mempertahankan kendali itu di malam hari ketika para undead telah semakin kuat. Tapi Dylan juga tidak tahu kenapa itu terjadi. Dylan menduga kemungkinan banyaknya jumlah yang mereka coba kendalikan. Jadi kata Seth, mereka tidak akan dapat menyusun strategi yang efektif untuk menyerang balik pasukan F dan manusia. Dylan mengangguk dan meletakkan token putih lainnya di atas peta. Dylan tegaskan, jika semakin lama menunggu, maka musuh bakal semakin kuat. Jadi, Dylan yakin untuk secepatnya memberikan penyerangan dengan membagi pasukan untuk menuju ke Salman dan Devran dengan serentak. Raja Asparuh masih tampak khawatir sebab jika semua pasukan dikirim maka kerajaan Soria bakal tidak aman. Tapi kekhawatiran itu hilang setelah Dylan memberitahu tentang anak Asparuh, yaitu Pangeran Terva yang mengumpulkan pasukan dari bangsawan sekitar. Jadi itu bakal cukup buat menjaga ibu kota Soria tetap aman. Satu persatu setuju dengan rencana Dylan, hingga dia melihat ke arah Ars. Dylan bilang Ars bakal menangani teleportasi keberangkatan besok pagi. Tapi Ars bilang dia tidak bisa menggunakan teleportasi ke tempat yang belum pernah dia kunjungi. Mengingat Ars belum pernah ke Devran maupun Salman. Itu membuat mata Dylan melebar dan benar-benar tergelincir di dalam pikirannya. Sebab perjalanan ke kerajaan bakal banyak memakan waktu berhari-hari, itu bakal membuat pasukan musuh bakal semakin kuat. Ketika semua tampak bingung, Rote dengan tersenyum menyilangkan tangannya bilang bahwa dia memiliki ide yang lebih baik. Rote memiringkan kepalanya ke samping dan tersenyum pada Ars. Oke guys, sedikit pembahasan flashback tentang pertemuan Rote dengan Dewa Naga Vili.
Tepatnya di Lorkhron, Dewan Naga Vili lagi bermalas-malasan dengan berendam di sumber air panas Lorkhron. Tak lama, Vili merasakan ada sesosok yang mempunyai energi kuat tiba-tiba mendekat ke tempat wilayahnya. Vili sebenarnya mengenal pemilik energi kuat ini, yaitu Rote. Tapi dia masih ragu bahwa Rote benar-benar akan datang menemuinya atas permintaan Vili pada Ars untuk menyampaikan pesan bahwa dia ingin bertemu dengan Rote. Tak lama, Rote pun mendarat tepat di depan Vili yang lagi berendam. Intinya, Rote menjelaskan kedatangannya menemui Vili bahwa untuk memenuhi pesan Vili yang telah disampaikan Ars pada Rote. Meskipun cara yang dilakukan Vili itu tidak disukai sama Rote sama sekali. Tapi Rote datang menemui Vili tidak hanya memenuhi pertemuan itu. Akan tetapi, Rote ingin meminta bantuan para Vili. Meskipun Rote belum menjelaskan tentang permintaannya pada Vili, Vili setuju untuk membantu Rote. Vili kemudian keluar dari air pemandian panas. Rote tak menyangka ada pemandian di kaki gunung Furyu. Rote menanyakan siapa yang membuat tempat pemandian itu. Vili bilang bahwa pemandian hangat Lorkhron dibuat oleh pendiri klan Genshin yang sudah lama tertinggal. Tapi semua jadi lebih baik semenjak Ars datang ke Lorkhron dan meminta izin untuk menggunakan pemandian itu pada Vili. Singkatnya, Rote berubah ke bentuk humanoidnya. Rote ingin menyempatkan diri mandi di air hangat Lorkhron. Rote bilang jika dia tahu kalau ada pemandian air hangat di bawah kaki gunung Furyu, Rote akan sering-sering datang ke pemandian hangat sejak awal. Rote mengatakan itu dengan tersenyum pada Vili. Vili wajahnya memerah. Vili merasa sangat senang mendengar bahwa Rote sebenarnya ingin datang ke tempatnya. Vili telah salah menduga bahwa Rote tak akan pernah mau untuk datang ke wilayahnya. Juga di sini Vili merasa terkesan dengan perubahan wujud humanoid Rote yang sudah benar-benar sempurna. Sedangkan Vili masih belum bisa menyesuaikan wujud humanoidnya. Sebab ketika Vili berubah ke bentuk humanoid, Vili belum bisa menyesuaikan ukuran tubuhnya, seperti yang dilakukan Rote. Rote bilang Vili masih anak kecil, sebab butuh pelatihan yang keras untuk bisa mendapati tubuh humanoid yang sempurna. Vili ketika wujud humanoid tingginya sekitar 4 meter, sedangkan Rote sekitar 2 meter, yang membuat Vili merasa terkesan dengan Rote bahwa Rote berhasil mengatur tinggi tubuh humanoidnya. Oh iya guys, video sebelumnya admin pernah sebutkan bahwa wujud naga Vili dan Rote sama besar. Itu salah. Yang sebenarnya dalam wujud naga Rote lebih besar ketimbang wujud naga Vili. Saat beberapa kemudian Rote dan Vili terbang menuju Nozan. Saat perjalanan Rote dan Vili mengobrol. Intinya Rote menjelaskan semuanya tentang permintaannya pada Vili, bahwa Rote setuju untuk membantu para AF yang telah membuat beberapa perjanjian dengan manusia dalam memerangi ratusan ribu Undead. Maka karena itu Rote ingin meminta bantuan pada Vili agar semuanya menjadi mudah. Rote juga menceritakan tentang pertemuannya dengan Ars, dan juga Ars yang membuat Rote setuju untuk ikut dalam pertempuran itu. Di sini Vili sedikit merasa cemburu dengan Ars. Vili merasa bahwa Rote menyukai Ars. Ketika Vili larut dalam pikirannya, Rote memanggil Vili. Rote menanyakan di mana letak kerajaan Nozan, sebab dia tidak terlalu tahu dengan wilayah-wilayah manusia. Akan tetapi, Vili juga tidak mengetahuinya. Jadi intinya, karena itulah Rote dan Vili tersesat di kerajaan Roden dan menanyakan arah pada Raja Karlon, meskipun kedatangan dua naga membuat sedikit keributan di kastil. Oke guys, kembali ke lanjutan cerita awal di mana Dylan kebingungan mencari cara untuk bisa dengan cepat mengirim pasukan ke kerajaan Salman. Sebab Ars tidak bisa menggunakan keteleportasinya jika tempat itu belum pernah dia kunjungi. Apalagi jika berjalan kaki ke kerajaan Salman bakal butuh 2 hari bisa sampai di Larissa. Tapi kekhawatiran itu hilang setelah Rote mengutarakan ide cemerlangnya pada Dylan.
di mana Rote akan membawa Ars terbang menuju kerajaan Salman. Hingga Ars pun bisa menggambar lokasi tempat dia bisa menteleport pasukan. Singkatnya, Ars menunggangi Rote terbang menuju ibu kota Larissa kerajaan Salman. Saat perjalanan, Rote ingin Ars membicarakan sesuatu dengannya, tapi Ars tidak tahu apa yang harus dia bicarakan dengan Rote. Tapi ada sesuatu yang ingin Ars tanyakan pada Rote tentang logat bicara Rote yang sangat berbeda dengan Vili. Rote tertawa karena Ars menanyakan nada bicaranya. Rote semakin yakin Ars itu dari dunia lain, seperti Evangeline. Rote bilang nada bicaranya diajarkan oleh Evangeline, pendiri F Kanada. Tak lama akhirnya Ars dan Rote tiba di ibu kota Larissa yang saat ini sudah jatuh. Dari kejauhan, Rote heran dengan jumlah undead yang tidak sesuai dengan laporan bahwa ada 200 undead yang menyerang Larissa. Tapi nyatanya di sini hanya ada 10.000 undead. Ars terkejut bahwa Rote bisa mengetahui jumlah undead dari ketinggian. Ars pun menyuruh Rote untuk mendarat ke bawah. Ars ingin menggambar tempat lokasi Larissa agar suatu saat dia bisa dengan mudah teleport kembali ke Larissa. Intinya, Ars berhasil menggambar lokasi Larissa, meskipun awalnya ada beberapa undead yang mengganggu. Tapi semua undead di sekitar dihancurkan oleh Rote dengan sangat mudah. Ars pun memanggil Rote. Sesaat Rote berhenti dengan melihat ke arah pintu masuk ibu kota Larissa. Rote merasakan ada kekuatan besar yang baru saja muncul di kota dan kemudian menghilang kembali. Meskipun Ars tidak bisa merasakan dengan jelas seperti apa yang dirasakan Rote, Ars menduga itu adalah paus atau salah satu kardinal dan kemudian menghilang dengan menggunakan teleportasi. Mengingat paus juga bisa menggunakan teleportasi seperti yang dikatakan Palu Rumo. Ars akan melanjutkan perjalanan dengan kembali menunggangi Rote ke Brahnie, sebab para undead sudah dipastikan telah menuju ke sana. Intinya, Ars bakal mencari tempat untuk menteleport pasukan dekat dengan tempat yang menjadi tujuan para undead. Saat menuju Brahnie, Rote melihat di bawah ada ratusan ribu undead memenuhi jalan menuju Brahnie dan hutan Ruane. Rote bisa saja menghancurkan mereka semua dengan sekali serangan jika para undead itu berkumpul. Akan tetapi, mereka berjalan sedikit terpisah, jadi bakal repot bagi Rote ada yang selamat. Singkatnya, Ars pun memutuskan untuk pergi ke benteng yang dulunya adalah tempat pertahanan Nozan yang ada di dekat sungai Wiel, yang menjadi tempat yang bakal dilewati para undead. Mengingat mereka akan menyerang dua tempat sekaligus, Sauria dan desa F. Dren. Setelah Ars menggambar lokasi benteng, Ars menggunakan sihir teleportasi kembali ke ibu kota Sauria, kerajaan Nozan, dengan Rote yang sudah berwujud humanoid. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.